Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3, perkenalkan, saya Manja Danova Putri dan rekan saya Fania Rizky Afifah. Kami dari jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan penduduk dunia. Yuk langsung saja simak videonya. Perkembangan jumlah penduduk dunia berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar. Nah, keberadaan manusia saat ini tidak akan lepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan manusia di masa yang lalu. Seiring dengan perjalanannya waktu, penduduk juga selalu bertumbuh dan berkembang, baik penduduk dunia maupun penduduk pada setiap negara termasuk Indonesia. Meskipun pada awalnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan dengan lambat, namun semakin lama pertumbuhan dan perkembangan penduduk bumi akan terus meningkat. Ada 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga kini, yaitu: yang pertama, zaman manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupannya. Pada zaman ini manusia mulai membangun alat-alat untuk mengatasi masalah. Zaman ini berlangsung beberapa juta tahun yang lalu yang terbagi atas peralatan batu tua, batu muda, dan perunggu. Yang kedua, zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian dan menetap atau nomaden. Pada zaman ini manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap yang mengubah kehidupan yang semula dengan berburu dan nomaden menjadi bertani dan menetap di sekitar pertanian tersebut. Yang ketiga, zaman mulainya era industrialisasi sekitar abad ke-17 sebelum Masehi. Pada zaman ini ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat industri dan berkembangnya kota-kota sebagai tempat pemukiman manusia. Thomson dan Lewis membagi periode perkembangan penduduk dunia ke dalam 5 periode. Periode pertama yaitu periode 1960 sampai 1800. Pada periode ini diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai 900 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Periode ini ditandai dengan sebagai berikut. Yang pertama, mulai berkembangnya teknik pertanian. Yang kedua, berdirinya pabrik-pabrik pada tahap awal. Yang ketiga, pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Yang keempat, kondisi politik di berbagai negara relatif stabil. Selanjutnya, periode 1800 sampai 1850. Selama periode ini atau selama 50 tahun, jumlah penduduk dunia bertambah sekitar 33%. Pada periode ini ditandai dengan gejala berikut. Yang pertama, meningkatnya tatanan politik dan ekonomi negara. Pada masa ini, peningkatan tatanan politik dan ekonomi negara mendorong stabilnya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk. Yang kedua, mulai timbulnya kesadaran akan lingkungan. Yang ketiga, adanya perhatian untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, periode 1850 sampai 1900. Pada periode ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mulai dilakukannya sensus penduduk di berbagai negara. Yang kedua, peningkatan produktivitas manusia karena kemajuan iptek. Yang ketiga, terjadi penurunan fertilitas di beberapa negara. Selanjutnya, periode 1900 sampai 1930. Pada periode ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa dunia yang membawa pengaruh demografis yang besar, ialah Perang Dunia I. Dalam peristiwa ini banyak penduduk yang meninggal di medan perang,
ataupun meninggal karena buruknya keadaan ekonomi. Banyak negara yang dilanda penyakit yang menyebabkan kematian, terutama infeksi. Selanjutnya, periode 1930 sampai sekarang. Periode 1930 sampai sekarang merupakan periode ledakan penduduk dunia karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, penemuan berbagai jenis obat dan antibiotik. Yang ketiga, teknologi semakin maju di berbagai bidang. Yang keempat, taraf ekonomi mulai meningkat. Serta berakhirnya Perang Dunia I. Berdasarkan periode perkembangan penduduk dunia yang disampaikan oleh Thomson dan Lewis, periode 1930 sampai sekarang merupakan periode ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Biasanya, ledakan penduduk ini terjadi karena angka kelahiran yang tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Awalnya, pertumbuhan penduduk dunia sangat lambat. Hal ini berlangsung selama berabad-abad sampai terjadinya ledakan penduduk ini. Ledakan penduduk pertama kali terjadi di Eropa akibat revolusi industri, di mana revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerja berjumlah banyak dan dilakukan secara manual menjadi proses yang dikerjakan mesin secara massal. Pada masa ini, ditemukan berbagai penemuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala industri di berbagai bidang yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia secara drastis. Revolusi industri di beberapa bidang. Contoh revolusi industri di bidang pangan yaitu: yang pertama, semakin meningkatnya jumlah produksi sebagai hasil dari perluasan lahan pertanian. Yang kedua, ditemukannya teknologi pemuliaan tanaman yang menghasilkan bibit unggul sehingga dapat menghasilkan kualitas tanaman yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Yang ketiga, beragam jenis bibit tanaman dimodifikasi dengan teknologi yang semakin canggih. Di bidang kesehatan, contohnya, semakin banyak ditemukannya obat-obatan, perkembangan ilmu kedokteran yang menghasilkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik. Selain di bidang pangan dan bidang kesehatan, sektor industrialisasi juga berkembang dengan cepat. Berbagai kebutuhan hidup seperti sandang dan papan terus berkembang seiring dengan permintaan akan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, suplai terus meningkat karena barang-barang tersebut dapat diproduksi secara massal dalam skala industri. Revolusi ini tercatat dalam sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, di mana terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, perkembangan peradaban ini mendorong peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa, perbaikan dalam bidang makanan dan gizi, peningkatan kesehatan dan lingkungan, serta berbagai kemudahan teknologi dan peningkatan kualitas hidup mendorong peningkatan jumlah kelahiran dan usia harapan hidup semakin panjang. Maka dari itu, perkembangan penduduk yang mulanya berjalan lambat, kemudian berjalan semakin cepat sehingga pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan dan berakhir pada ledakan penduduk. Setelah terjadinya revolusi industri ini, hanya sekitar 2 abad terakhir, jumlah manusia berkembang dahsyat dari sekitar 1 miliar menjadi 6 miliar. Berikut adalah tabel mengenai perkiraan penduduk dunia menurut lama tahun dibutuhkan
dan tahun pencapaian. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk dunia untuk mencapai 1 miliar membutuhkan waktu 50.000 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1830. Kemudian, untuk mencapai jumlah 2 miliar membutuhkan waktu 100 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1930. Untuk mencapai jumlah 3 miliar membutuhkan waktu 30 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1960. Untuk mencapai jumlah 4 miliar membutuhkan waktu 15 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1975. Untuk mencapai jumlah 5 miliar membutuhkan waktu 12 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1987. Dan untuk mencapai jumlah 6 miliar membutuhkan waktu 12 tahun dan diperkirakan dicapai pada tahun 1999. Di sini terlihat dengan jelas bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapat tambahan penduduk 1 miliar akan semakin pendek. Yang awalnya pada tahun 1830 membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk mencapai jumlah 1 miliar. Penambahan 1 miliar berikutnya hanya membutuhkan waktu 30 tahun, kemudian 15 tahun, dan pada saat ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Berdasarkan tabel tadi, kita dapat melihat gambaran grafik pertumbuhan penduduk sebagai fungsi waktu. Terlihat, grafik yang mulanya agak mendatar, kemudian naik dengan cepat menuju tak hingga. Hal ini menggambarkan jumlah penduduk dunia yang mula-mula pertumbuhannya lambat, seiring berjalannya waktu bertambah dengan cepat dalam waktu yang singkat. Model statistik memperkirakan bahwa populasi dunia pada tahun 2021 mencapai 7,8 miliar. Populasi dunia juga diperkirakan akan meningkat terus sebanyak 2 miliar dalam 30 tahun ke depan. Artinya, dari saat ini yang jumlahnya 7,8 miliar akan menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050 dan dapat mencapai kisaran 11 miliar sekitar tahun 2100. Sekarang teman-teman sudah paham kan tentang bagaimana perkembangan penduduk dunia? Sekian dulu ya teman-teman penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.